Puji nama Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa untuk beribadah. Meskipun hanya melalui Zoom, saya yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulai, bersama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk ibadah. Sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, mari bersama kita katakan, amin.
Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh Allah yang selalu setia, menemani dan menyertai setiap anak-anak-Mu. Sekarang waktunya Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu atas setiap kami. Bukalah mata kami, hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menangkap setiap pesan-Mu tepat seperti apa yang Engkau kehendaki. Kami percaya bahwa setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh menjadi penghiburan buat kami, dan kami ingin Tuhan dimampukan untuk melakukan setiap pesan dan firman yang hari ini boleh kami terima. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau akan membuat firman ini sungguh-sungguh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau ambil ayatnya, yaitu dari Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 19. Perikopnya berjudul kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu saya membaca ayat ini, saya tergerak untuk mempelajari lebih dalam lagi akan sejarah daripada kota yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu kota Laodikia. Kita tahu bahwa di kitab Wahyu ada 7 kota yang mendapatkan pesan dari Tuhan. Tuhan menyampaikan pesannya, dan juga ada yang Tuhan itu menyampaikan pujian, dan juga Tuhan menyampaikan teguran kepada jemaatnya di 7 kota ini. Tapi kalau kita membaca tentang pesan terakhir yang disampaikan kepada jemaat di Laodikia, maka kita akan melihat bahwa di sini nampaknya tidak ada pujian sedikit pun, Bapak Ibu ya. Tetapi yang kita dapati di sini adalah teguran, dan bahkan teguran ini cukup keras kepada jemaat di Laodikia. Nah, mengapa demikian? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan saya mempelajari sejarah daripada kota Laodikia ini, saya menemukan ada suatu hal yang begitu menarik mengenai sejarah daripada kota Laodikia. Dan ini menjadi suatu alasan, dasar alasan yang begitu kuat mengapa Tuhan menegur jemaatnya di Laodikia dengan istilah suam-suam kuku. Kota Laodikia adalah suatu kota yang letaknya begitu strategis, sehingga kota ini disebut sebagai kota metropolitan zaman dahulu,
Dan bisa juga dikatakan bahwa kota ini adalah kota perdagangan. Suatu kota yang makmur, kota yang kaya, dan perdagangan yang terjadi di kota ini begitu besar, Bapak Ibu. Tetapi sekalipun kota Laodikia ini adalah kota yang kaya, tapi ternyata kota ini tidak mempunyai suatu sumber air yang bisa digunakan oleh rakyat yang ada di sini. Lalu bagaimana mereka mendapatkan airnya? Air yang ada di kota Laodikia itu sebetulnya adalah air yang mengalir dari kota yang lain. Kota ini disebutkan yaitu namanya kota Hierapolis. Ada dua kota yang letaknya cukup berdekatan dengan kota Laodikia. Yang pertama yaitu kota Hierapolis, dan yang satunya adalah kota Kolose. Kota Hierapolis dikatakan adalah sebuah kota yang mempunyai sumber air yang mengeluarkan air yang panas. Sedangkan kota Kolose adalah kota yang mempunyai sumber air yang mengeluarkan air yang dingin. Jadi ini berkebalikan ya Bapak Ibu ya. Dan di situ dikatakan bahwa suatu tempat yang mempunyai sumber air yang suhunya itu panas atau suhunya itu dingin, maka dikatakan bahwa sumber air itu yang panas dan yang dingin itu adalah air yang sangat bermanfaat bagi rakyat yang menikmatinya. Karena air yang panas pada saat itu seringkali digunakan untuk pengobatan. Air yang panas ini berguna untuk bidang medis. Sedangkan air yang dingin ini dikatakan begitu memberkati rakyat yang menggunakannya. Karena air yang sejuk itu mereka bisa pakai untuk mandi dan juga mereka bisa pakai untuk minum. Lalu bagaimana dengan air yang tidak dingin dan juga tidak panas? Nah, inilah suatu kondisi air yang dikatakan air ini adalah suam-suam kuku. Jadi tidak dingin dan juga tidak panas. Dan air yang tidak dingin ataupun tidak panas pada saat itu dikatakan sebagai air yang kurang bisa memberikan manfaat yang besar bagi rakyatnya. Demikian Tuhan menggunakan istilah suam-suam kuku ini ditujukan kepada kota Laodikia. Lalu maksudnya bagaimana? Tuhan menggunakan istilah ini, ternyata ini sangat beralasan sekali. Karena istilah suam-suam kuku ini rupanya adalah istilah yang jemaat di Laodikia setiap hari mereka mendapati airnya adalah air yang suam-suam kuku. Jadi mereka sangat familiar sekali dengan istilah suam-suam kuku. Itulah mungkin alasan mengapa Tuhan menggunakan istilah ini untuk memperingatkan mereka. Suam-suam kuku yang dimaksudkan di dalam ayat firman Tuhan ini adalah suatu kondisi, yaitu kondisi kerohanian di mana tidak dingin dan tidak panas. Dingin ini bicara tentang apa? Dingin ini sebetulnya bicara tentang apa yang ada di luar sana, apa yang ada di luar Tuhan, kondisi yang ada di dalam dunia. Itulah yang disebutkan dengan kondisi kerohanian yang dingin. Mereka tidak mengenal Tuhan sebagai juru selamatnya. Mereka tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan yang disebutkan dengan panas adalah suatu kondisi di mana orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, itu adalah mereka yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka mencari Tuhan dengan kerinduannya. Mereka punya suatu gelora yang begitu besar untuk mencari kebenaran Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Bukankah sesungguhnya kita sebagai orang percaya harus memiliki api yang seperti itu, Bapak Ibu? Di mana kita harus tetap menjaga gelora kita, tetap menjaga cinta kita, tetap menjaga kerinduan kita untuk rindu akan kebenaran Tuhan, rindu akan pesan-pesan Tuhan, dan punya
tekad yang sungguh-sungguh untuk menjadi pelaku firman. Kondisi yang suam-suam kuku ini ternyata adalah kondisi yang tidak disukai Tuhan. Tuhan sangat tidak menghendaki situasi orang percaya yang sudah tidak lagi sungguh-sungguh. Sekalipun mereka tetap berdoa, bahkan mungkin tetap beribadah, tetapi mereka tidak lagi punya suatu kerinduan dan gelora yang besar. Keadaan inilah yang sebetulnya sedang terjadi atas jemaat di Laodikia. Bagaimana ciri daripada orang-orang yang kehidupan manusia rohnya itu suam-suam kuku? Seperti tadi saya katakan, mereka adalah orang-orang yang tidak lagi punya semangat. Mereka juga adalah orang-orang yang mempunyai cara pandang terhadap dirinya sendiri. Segala sesuatu yang mereka pikirkan itu lebih mengarah kepada diri mereka sendiri daripada kepada Tuhan. Padahal kita tahu di dalam ayat kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 16 ayat 24 dan 25 berbunyi demikian. Matius 16 ayat 24 dan 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tuhan berpesan kepada kita bahwa barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Menyangkal diri dan memikul salib ini maknanya seperti apa? Maknanya adalah bahwa kita tidak lagi selalu bicara tentang diri kita sendiri, bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Sehingga kita tidak mempunyai satu fokus hanya kepada hal yang duniawi, tapi fokus kita yang utama adalah kepada Tuhan. Namun orang-orang jemaat di Laodikia pada saat itu, mereka adalah orang-orang yang fokus hidupnya adalah lebih kepada hal-hal yang duniawi, lebih kepada hal-hal yang sifatnya jasmani. Dan tidak heran karena mereka memang adalah orang-orang yang kaya secara jasmani. Jemaat yang dikatakan yang suam-suam kuku adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang sulit untuk diajar, dan mereka mengatakan bahwa aku kaya dan aku memperkaya diriku. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Dikatakan bahwa mereka berkata aku kaya. Ini seperti mereka menunjukkan satu kesombongan atau tinggi hati, bahwa kekayaan duniawi itulah yang menjadi kebanggaan mereka. Dan juga dikatakan aku memperkaya diriku. Memperkaya ini tentu saja memperkaya secara jasmani, serta secara harta duniawi. Dikatakan aku memperkaya diriku. Dengan bangganya mereka mengatakan bahwa aku ini memperkaya diriku dengan harta-harta dunia. Dan bahkan mereka juga berkata bahwa mereka tidak butuh orang lain. Aku tidak membutuhkan apa-apa lagi. Aku tidak perlu apa-apa lagi. Ini bicara seolah-olah mereka tidak lagi butuh orang lain dan mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan. Hal ini kiranya sangat dikecam oleh Tuhan. Hal ini kiranya sangat membuat Tuhan ingin menegur mereka.
Bahkan Tuhan memberikan satu teguran yang menurut saya ini begitu keras. Tuhan mengatakan, aku akan memuntahkan engkau. Bahwa seolah-olah pada awalnya mereka itu diterima sebagai anak-anak Tuhan. Tapi karena hati mereka kemudian menjauh daripada Tuhan, maka Tuhan berkata, karena engkau suam-suamku, engkau tidak dingin ataupun tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Mereka adalah orang-orang yang hidup di luar tuntunan Tuhan. Mereka merasa tidak butuh tuntunan Tuhan. Mereka merasa mereka sudah kaya dan mereka adalah orang percaya. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, ini jemaat di Laodikia, ini bicara tentang orang yang percaya kepada Tuhan. Ini bukan bicara tentang orang yang tidak percaya. Ini bicara tentang jemaat gereja. Tetapi Tuhan menegur mereka dengan keras. Sekalipun mereka mungkin berdoa, mereka mungkin tetap beribadah, tapi hati mereka tidak pernah bersungguh-sungguh. Ini menjadi satu peringatan buat saudara dan tentu saja juga buat saya, bahwa meskipun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi orang percaya, tapi kita tidak boleh kehilangan api Tuhan. Kita tidak boleh kehilangan kegairahan untuk mengejar Tuhan. Kita tidak boleh kehilangan kerinduan untuk terus mencari Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tidak pernah puas hanya semata kaki, hanya selutut, sepinggang atau sedada, tapi kita ingin hal yang jasmani dan kekayaan duniawi. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang menjadi nafas hidup daripada orang-orang Kristen. Hal ini sangat bertentangan dengan perintah Tuhan, bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak lagi bersandar pada kekuatan kita sendiri, tapi kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Yesus tidak lagi menjadi yang utama. Mereka tetap melakukan doa dan ibadah, tapi mereka tidak pernah bersungguh-sungguh. Pernyataan bahwa mereka tidak kekurangan apa-apa, ini artinya bahwa mereka pun tidak membutuhkan Tuhan. Kemudian selanjutnya di ayat 17 Tuhan berkata kepada mereka, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Tuhan berkata, dalam semua kesombonganmu, engkau tidak tahu bahwa sebetulnya engkau buta. Engkau buta karena engkau tidak bisa melihat lagi mana yang benar dan mana yang salah. Kau tidak bisa lagi melihat mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau dikatakan begitu malang karena sebetulnya kehidupan rohanimu sudah berada di titik yang kritis. Dikatakan bahwa mereka miskin dan melarat karena secara rohani mereka kerohaniannya sudah begitu kering. Dan mereka juga dikatakan telanjang karena sebetulnya bobot kerohanian mereka itu begitu ringan. Saudara, bagaimana Tuhan menyebut jemaat di Laodikia ini sebagai orang-orang yang malang, miskin, buta, dan telanjang. Dan tentu saja hal ini yang dimaksudkan adalah dalam kehidupan manusia roh mereka. Jadi walaupun secara dunia mereka begitu kaya, bahkan mereka pasti bisa membeli baju-baju dan pakaian yang begitu mahal, tapi bagaimana Tuhan memandang mereka? Tuhan berkata, sebetulnya engkau telanjang. Saya percaya kita semua
rindu bahwa nanti ketika saatnya tiba, Tuhan mendapati kita semua dalam keadaan mengenakan pakaian yang layak. Artinya, Tuhan mendapati kita menjadi orang-orang yang punya cinta, orang-orang yang imannya tetap teguh, dan orang-orang yang didapati Tuhan mengenakan pakaian kekudusan. Bukan orang-orang yang bersandar pada kekuatan sendiri, bukan orang-orang yang mengutamakan harta duniawi, tapi orang-orang yang hari-hari ini sekalipun ada banyak sekali permasalahan, sekalipun ada banyak sekali tantangan, tapi kita tetap jadi orang-orang yang punya gelora untuk hidup dalam keintiman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu tahu akan setiap kelemahan daripada anak-anaknya. Demikian juga pada saat Tuhan menghadapi jemaat di Laodikia. Sekalipun tadi kita mendengar akan peringatan dan teguran Tuhan yang begitu keras kepada mereka, tetapi Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Tuhan itu begitu sempurna. Tuhan itu begitu penuh dengan kemurahan, sehingga ketika Ia menegur, Ia juga memberikan nasihat kepada kita. Sekalipun Dia menghajar, Dia juga memberikan tuntunan kepada kita. Mengapa? Supaya kita, orang-orang yang berdosa ini, kita tahu dan kita bisa memilih jalan yang benar. Demikian juga kepada jemaat di Laodikia. Di dalam ayat 18 dikatakan demikian. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara, ada 3 hal yang Tuhan berikan kepada jemaat di Laodikia, yang saya akan membahasnya satu persatu. Seperti yang tertulis di ayat 18 tadi, 3 hal itu adalah, yang pertama, Tuhan mengatakan, hendaklah engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Yang pertama adalah emas, saudara. Dan yang kedua, Tuhan mengenakan, hendaklah engkau mengenakan pakaian putih, supaya tidak nampak ketelanjanganmu. Yang kedua adalah pakaian putih. Dan yang ketiga, Tuhan berkata, aku akan memberikan minyak untuk melumasi matamu. Dan yang ketiga adalah minyak, ya. Yang pertama adalah emas, dan yang kedua adalah bicara tentang pakaian putih, dan yang ketiga bicara tentang emas. Sebetulnya apa maksud daripada Tuhan memberikan tuntunannya dan arahannya kepada jemaat di Laodikia terkait dengan 3 hal ini? Mari kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan mengatakan, hendaklah engkau membeli emas daripadaku. Pada waktu saya membaca ayat ini, saya bertanya-tanya, mengapa membeli Tuhan? Karena setelah saya cari dalam versi terjemahan yang lainnya, itu semua dalam beberapa versi artinya tetap membeli. Jadi berarti kata-kata membeli ini begitu penting. Maknanya memang membeli, begitu ya. Dikatakan bahwa hendaknya engkau membeli emas daripadaku. Saya bertanya kepada Tuhan, mengapa membeli?
Dan kemudian saya mendapatkan satu pengertian. Dikatakan di sini membeli, karena ada harga yang harus kita bayar. Emas di sini berbicara tentang apa? Emas berbicara tentang iman. Emas yang murni, emas yang dimurnikan dalam api, ini bicara tentang iman yang tahan uji. Ini bicara tentang iman, bukan iman yang biasa-biasa saja, bukan iman yang mudah gugur, tetapi ini bicara tentang iman yang tahan uji. Seperti emas, logam yang sudah dimurnikan di dalam api. Saudara, untuk kita bisa memiliki iman yang tahan uji, itu harus ada satu ujian dan harus ada proses yang harus kita lalui. Itulah harga yang harus kita bayar. Kita percaya bahwa keselamatan dari Tuhan, kita tidak perlu bayar apapun. Keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk orang percaya. Tapi untuk engkau memiliki iman yang teruji, itu ada harga yang harus dibayar. Ada proses yang harus kita lalui. Maka dari itu di sini dikatakan membeli emas yang telah dimurnikan di dalam api. Ini berbicara tentang iman daripada anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa hanya satu kali mengaku percaya, kemudian kita katakan kita orang beriman, dan kemudian setelah itu dalam proses kehidupan kita yang selanjutnya, kita tidak pernah memelihara iman itu, dan kita tidak pernah bisa menjadi orang-orang yang tahan dalam menghadapi setiap ujian. Iman yang tahan uji inilah yang Tuhan berikan nasihat kepada jemaat di Laodikia. Supaya engkau menjadi panas, maka hal yang pertama adalah hendaklah engkau punya iman yang tahan uji. Bagaimana dengan poin yang kedua? Poin yang kedua ini dikatakan tentang pakaian putih. Pakaian putih ini bicara tentang apa? Pakaian putih berbicara tentang kebenaran dan juga bicara tentang kekudusan. Karena tanpa kebenaran dan tanpa kekudusan, kita tidak pernah bisa mempunyai suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Musa pada waktu dijumpai Tuhan, ada satu semak yang menyala-nyala, tapi semak itu tidak terbakar. Saat itu Musa datang. Dia jumpa dengan Allah dan dikatakan, Musa, lepaskanlah kasutmu, karena tempat yang kau injak itu adalah kudus. Kekudusan daripada Tuhan itu adalah kekudusan yang begitu luar biasa. Untuk mendekat kepadanya, maka kita pun harus menjadi orang-orang yang menjaga, mengupayakan akan kekudusan. Ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus berkata, kuduslah engkau, karena aku kudus. Sekalipun Tuhan tahu bahwa orang-orang ciptaannya, ini kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Sekalipun dia tahu kadang-kadang kita masih melakukan pelanggaran, tetapi kalau Tuhan memerintahkan untuk engkau kudus, maka berarti sesungguhnya Tuhan pun memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk terus berupaya menjaga kekudusan. Ada satu terjemahan dari versi The Message yang melukiskan tentang ayat ini dengan begitu indah, Bapak Ibu. Di
Di dalam The Message, pakaian putih ini dikatakan sebagai the clothes designed in heaven. Wow. Menurut saya ini begitu indah sekali. Artinya adalah pakaian yang diciptakan di sorga. Dan kita percaya segala yang datangnya dari kerajaan sorga itu pasti kudus. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan demikian. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara, kalau kita ingin menyempurnakan kekudusan kita, maka yang harus kita hindari adalah pencemaran rohani dan pencemaran jasmani. Pencemaran rohani itu adalah bicara tentang segala sesuatu yang memisahkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan. Pencemaran rohani itu mungkin bentuknya bisa berhala, itu bisa kemarahan, itu bisa pemberontakan, itu bisa kekecewaan, dan apapun juga yang memisahkan kita, yang membuat adanya jarak antara kita dengan kasih Tuhan. Dan pencemaran jasmani adalah segala sesuatu yang kita tahu akan merusak tubuh jasmani kita. Dan itu adalah hal-hal yang harus kita hindari kalau kita ingin sempurna di dalam kekudusan. Dan poin yang ketiga, Bapak Ibu. Tadi yang pertama adalah bicara tentang emas, yaitu iman yang teruji. Dan Tuhan berkata bahwa belilah emas daripadaku, emas yang sudah dimurnikan dalam api, supaya apa? Supaya engkau kaya. Dalam terjemahan yang lain bahkan dikatakan bukan hanya kaya, tetapi truly rich. Itu artinya benar-benar kaya. Kaya yang bukan hanya akan segala sesuatu yang fana, kaya yang bukan hanya bicara tentang kekayaan duniawi, tetapi yang benar-benar kaya adalah kaya di dalam kebenaran dan iman akan Yesus Kristus Tuhan. Dan poin yang kedua tadi bicara tentang pakaian putih, kebenaran dan kekudusan, menghindari pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Dan poin yang ketiga dikatakan tentang minyak untuk melumasi matamu. Minyak ini bicara tentang pengurapan. Minyak ini bicara tentang pengurapan akan indera penglihatan kita atau mata. Tuhan perlu memperingatkan hal ini kepada jemaat di Laodikia. Karena mereka ternyata tidak bisa lagi melihat antara mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang kudus dan mana yang tidak kudus. Mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Oleh karena itu Tuhan berkata, harus ada minyak untuk melumasi matamu. Mari kita belajar hari-hari ini untuk mempunyai satu cara pandang seperti cara pandangnya Tuhan, dan bukan cara pandang seperti orang dunia. Apa yang dipandang oleh orang-orang dunia? Semua tentang keduniawian. Semua tentang bagaimana semakin makmur, semakin senang hidup di dunia. Tapi cara pandang Tuhan bukan seperti itu. Cara pandang Tuhan bicara tentang bagaimana punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan cara pandang Tuhan itu seringkali cara pandang yang sangat jauh dan bertolak belakang dengan cara pandang manusia. Kita perlu, saudara,
setiap waktu kita mengurapi mata kita. Kita minta untuk Tuhan menyertai mata kita, supaya apa yang kita lihat, apa yang kita pandang adalah segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang Tuhan tidak berkenan, maka kita minta, Tuhan, lalukanlah itu semua daripadaku. Jagalah mataku ini Tuhan, supaya aku bisa melihat seperti Engkau melihat. Saya akan lanjutkan dengan ayat yang terakhir. Ayat 19. Dalam ayat 19 ini dikatakan demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak, Ibu, Saudara, sekalipun Tuhan menegur orang-orang jemaat di Laodikia, tapi di ayat 19 ini Dia menyapa mereka dengan perkataan yang kukasihi. Seperti halnya dengan kehidupan kita. Saya percaya, seberapapun pelanggaran yang sudah kita lakukan, tapi Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menuntun kita. Oleh karena itu, Dia perlu menghajar dan Dia perlu menasehati orang-orang yang dikasihinya. Dan Tuhan berkata, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dia perlu menegaskan bahwa jemaat di Laodikia ini harus merelakan hatinya. Jangan lagi punya hati yang keras. Jangan lagi punya hati yang tidak mau diajar. Jangan lagi punya hati yang tidak mau dididik. Tapi relakanlah hatimu untuk diajar. Relakan hatimu untuk dinasehati dan ditegur. Dan yang terakhir dikatakan, bertobatlah. Bahwa dari semuanya ini Tuhan ingin menyampaikan kepada kita, kepada saudara dan juga kepada saya. Masuklah engkau dalam pertobatan. Tidak lagi menggunakan pikiran manusia kita sendiri. Dari your will menjadi God will. Dari your way menjadi God way. Bukan lagi bicara tentang saya, tetapi Tuhan yang ada di dalam diri saya. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah apa yang kita pelajari pada kesempatan ini tentang jemaat di Laodikia, jemaat yang begitu kaya, tapi Tuhan tegur mereka dengan perkataan suam kuku. Maka mulai saat ini kita mau untuk berapi-api kembali. Kita mau menjadi panas kembali. Kita mau jadi orang-orang percaya yang bersungguh-sungguh kembali. Dan sekiranya saat ini kita sedang berada pada kerohanian yang suam kuku, atau mungkin kita merasa mulai suam kuku, maka mari kita minta untuk Tuhan tegur kita, Tuhan ingatkan kita selalu, dan kita berani untuk melakukan 3 hal tadi. Punya iman yang tahan uji, berpakaian kekudusan dan kebenaran, serta mata yang diurapi oleh Tuhan, sehingga kita tahu mana yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman ini sangat meneguhkan buat kita semuanya. Biarlah firman ini menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kita semua. Dan saya juga percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Tuhan akan selalu menyertai saudara. Tuhan terus biarlah Dia mendewasakan kita semua, menegur dan mengingatkan kita, sehingga kita selalu kembali kepada jalan yang benar.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk tim PAW dan juga untuk Ibu Livia yang telah membawa firman Tuhan. Doa saya supaya firman ini benar-benar menguatkan kita kembali untuk tetap mencari Tuhan. Untuk menghadapi Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita hari ini. Sungguh luar biasa saudara yang kasih. Mari, maju terus, bangkit bersama dengan Tuhan. Pengumuman untuk minggu yang akan datang, hari Selasa, ada CCF untuk wilayah Citraland, mulai jam 7. Begitu juga hari Rabu jam 7, ada CCF untuk Menara dan Wiyung. Hari Jumat ada CCF untuk wilayah Jakarta. Dan hari Sabtu ada CCF Simfoni untuk seluruh tim PAW. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa berkumpul bersama-sama kembali hari Kamis jam 7 di ibadah doa malam. Ya, mari kita benar-benar mempersiapkan diri untuk itu. Dan minggu depan jam 11 kita adakan ibadah raya dengan perjamuan kudus. Jangan lupa mempersiapkan roti dan anggur atau jus supaya kita bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus. Ya, di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk ibadah raya hari ini. Kami bersyukur untuk tim PAW, bersyukur untuk Ibu Livia yang telah menjadi saluran berkat melalui firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya firman itu benar-benar akan tertanam di dalam hati kami masing-masing. Biji yang kami terima hari ini akan mati, bertumbuh supaya berbuah untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa dan akan berbuah banyak. Pada saat ini kami serahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami serahkan Bu Leo ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatinya Tuhan. Berikan sukacita-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, perlindungan-Mu ada bersamanya Tuhan. Tuhan, kami tahu secara manusia kami lemah Tuhan. Untuk itu Bapa hamba berdoa. Biar roh-Mu menyala-nyala terus di dalam Ibu Gembala kami Tuhan. Dia boleh merasakan kuasa-Mu. Dia boleh merasakan kasih-Mu. Dia boleh merasakan keindahan bersama-sama dengan Engkau. Berikan roh sukacita kepadanya Tuhan. Tuhan, Engkau sudah berkata bahwa Engkau akan mengubah kesedihan menjadi sukacita karena Engkau ada bersama dengan dia. Kuatkan, teguhkan hatinya Tuhan untuk menyala-nyala terus dalam seluruh aspek kehidupannya. Hikmat marifat kami minta Kau turunkan Tuhan. Supaya dia boleh tahu rencana-Mu ke depannya, bagaimana harus memimpin MCC di dalam rencana dan kehendak-Mu. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk semua umat MCC Tuhan. Biar umat MCC adalah menjadi umat yang bangkit bersama dengan Engkau Tuhan. Pandemik boleh berada, tapi kami percaya Tuhan, di tengah pandemik ini, mata kami tertuju kepada Engkau. Karena kami tahu dari Engkau-lah pertolongan kami. Kami berdoa untuk setiap bisnis Tuhan. Untuk setiap pekerjaannya. Untuk anak-anak yang masih kuliah atau sekolah. Biar hikmat marifat Engkau turunkan bagi mereka. Kuatkan mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang kuliah atau belajar di rumah online Tuhan.
Mungkin mereka sudah bosan, sudah gak nyaman, sudah gak suka Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar Engkau menguatkan mereka untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada hari-hari ini Tuhan. Juga untuk yang semua businessman, businesswoman Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Engkau Tuhan. Biar Engkau memberikan marifat, hikmat bagaimana melakukan bisnisnya ini Tuhan. Tuhan tolong bagi yang bekerja Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa Engkau melindungi mereka semua. Engkau tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan umat MCC. Baik di Surabaya maupun di Jakarta. Terima kasih Bapa. Sungguh baik Engkau, sungguh indah Engkau Tuhan. Saat ini kami serahkan bangsa negara Indonesia ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biar Indonesia dijamah Tuhan oleh Engkau. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Hikmat marifat Kau turunkan kepada beliau Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua aparat pemerintahannya Tuhan. Tuhan, sebagai umat kami berdoa untuk damai bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, biar belas kasihan-Mu yang dicurahkan Tuhan. Ampunilah kesalahan-kesalahan negeri kami Tuhan. Tuhan, kami minta pengampunan Engkau Tuhan. Kami minta Engkau pulihkan negeri kami Tuhan. Kami minta Bapa supaya benar-benar Engkau mengubah negara kami Tuhan. Menjadi negara yang benar-benar akan mengarahkan matanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa keselamatan bagi negeri Indonesia ini Tuhan. Oh Tuhan, roh pertobatan dicurahkan Bapa. Tuhan, kami hanya bisa melihat kepada Engkau. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu di mana-mana di seluruh Indonesia Tuhan. Biar mereka pun berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kalau mereka melakukan hal yang tidak berkenan Tuhan, biar mereka bukan hanya bertobat Tuhan. Tapi mereka berbalik dari jalan yang jahat Tuhan. Biar mereka berbalik kepada kebenaran Engkau Tuhan. Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut benar dari hati. Gak ada perbedaan antara mulut dan hati Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Tuhan, biar motivasi cuma satu, mengasihi Engkau Tuhan. Biar kasih-Mu yang mengalir lewat hidup mereka berani melayani Engkau Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain Tuhan. Bapa, kami mohon bangsa negara kami Indonesia benar-benar dipulihkan Tuhan. Terima kasih. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk shalom bagi Israel. Damai sejahtera bagi kota Jerusalem. Israel ada biji mata-Mu Tuhan. Kau sangat mengasihi. Engkau berulang kali berkata dalam firman-Mu bahwa Israel adalah bangsa-Mu dan Engkau adalah Tuhan mereka. Engkau adalah Allahnya mereka Tuhan. Untuk itu Bapa, jamalah negeri Israel ini Tuhan. Yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias, boleh mengenal Engkau Tuhan. Tuhan yang sudah mengenal Engkau, orang Yahudi Mesianik, kami serahkan dalam tangan Engkau Tuhan. Tutup bungkus mereka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa, kuatkan negara Israel ini. Berkatilah negara Israel ini Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan bangsa-bangsa. Di mana gereja yang dianiaya terus Tuhan. Tapi kami dengar berita demi berita Tuhan. Bagaimana banyak orang bangkit dan mengenal Engkau. Oh Bapa, bagi mereka yang ada di dalam camp-campnya Tuhan. Di penjara-penjara Tuhan. Hanya karena mereka percaya Engkau Tuhan. Kami berdoa Bapa. Kuatkan mereka. Lindungi mereka. Tolonglah mereka Tuhan. Biar mereka benar-benar boleh merasakan kasih sayang-Mu. Dan boleh tahu bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Di tengah sengsara. Di tengah kesulitannya. Di tengah masalah yang mereka hadapi Tuhan. Mereka tetap boleh tahu Tuhan. Bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik.
sangat baik, amat baik Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, mengangkat wajah di hadapan Tuhan. Karena dari situlah pertolongan kita, dari situlah perlindungan kita, dari situlah kekuatan kita. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyingari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, ya. Sampai jumpa lagi. God bless you all.